Suatu hari, sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang malaikat bernama Gabriel mengunjungi seorang wanita muda Yahudi bernama Maria. Apa gerangan sehingga malaikat Tuhan datang mengunjungiku, membawa kabar sukacita ini? Saya masih perawan, tapi saya percaya pada Tuhan. Saya hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Maria dan calon suaminya Yosef tinggal di kota bernama Nazaret. Mereka melakukan perjalanan ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri pada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Jarak yang ditempuh mereka dari Nazaret ke kota Bethlehem sekitar 65 mil, dan mereka melakukan perjalanan itu beberapa hari lamanya. Yosef dan Maria tiba di kota Bethlehem. Maria, tunggulah saya di sini sampai saya kembali. Buatlah dirimu nyaman, saya akan mencari tempat untuk kita menginap. Yosef mencari sebuah tempat untuk mereka menginap, tapi semuanya telah penuh. Sudahkah kamu menemukan tempat? Saya tidak menemukan tempat yang layak. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kandang kosong, tempat para kawanan peternak tinggal. Tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk kita menginap malam ini. Tunggu, saya akan pergi dan membawakan setumpuk jerami segar, agar kau bisa tidur nyenyak malam ini. Malam itu Yesus lahir. Tanpa ranjang bayi, mereka pun membaringkan bayi Yesus ke dalam palungan. Tumpukan jerami mungkin terlihat segar, dan itu bisa menjadikan tempat tidur bayi nyaman. Di malam yang sama, beberapa penggembala sedang mengembalakan kawanan ternak domba mereka di padang rumput yang luas dekat kota Bethlehem. Seorang malaikat pun datang menghampiri mereka. Saya membawa kabar gembira bahwa Sang Mesias telah lahir. Apa? Sang Mesias? Bisakah kami melihatnya? Di mana kami bisa menemukannya? Kamu akan menemukannya terbaring di dalam sebuah palungan. Mari kita pergi dan mengunjungi Sang Juru Selamat kita. Para penggembala ternak tersebut akhirnya pun bergegas menuju kota Bethlehem dan menemukan Yesus di dalam palungan, tepat seperti apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Oh Ibu Suci, kami datang kemari untuk melihat Sang Juru Selamat. Bagaimana Anda bisa tahu tentang kelahiran putra saya? Malaikat menampakkan diri saat kami di padang rumput dan menyampaikan pesan tentang kelahiran Tuhan. Ya, saya terberkati untuk menjadi ibu Tuhan. Setelah mereka melihat sendiri Yesus, mereka pun menyebar kabar sukacita itu kepada banyak orang, dan semua orang mendengarkan sangat-sangat takjub. Beberapa kala kemudian, 3 orang bijak atau 3 orang majus dari negeri timur seberang melihat bintang di angkasa. Tidakkah kau lihat di sana sebuah bintang yang sangat terang? Terlihat sangat berbeda. Kiranya bintang itu ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Lihatlah, bintang itu bergerak. Mari kita ikuti. 3 orang majus dari negeri timur itu pun mengikuti bintang. Kalau mengikuti bintang itu, mereka harus melintasi sebuah daerah bernama Yudea. Seorang bernama Herodes adalah raja daerah tersebut. Raja Herodes pun memanggil 3 orang bijak tersebut untuk menemuinya. Saya telah mengetahui kabar bahwa raja baru telah lahir. Saya berharap bisa menemuinya. Jika kalian telah kembali, katakan kepadaku di manakah dia berada. Sesuai titahmu Baginda, kami akan melaporkan sekembalinya kami. Kembali, ketiga orang bijak tersebut mengikuti bintang. Bintang itu pun akhirnya berhenti tepat di atas kandang ternak dan kemudian menghilang. Mereka pun memasuki kandang tersebut. Ini dia raja kita yang baru. Mereka pun segera membungkuk di hadapan bayi Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur untuk persembahan. Malam itu ketika semuanya sudah terlelap, orang bijak mendapatkan sebuah mimpi. Jangan kembali ke Raja Herodes.
hindari dia. Keesokan harinya, ketika orang bijak itu mengambil jalan berbeda untuk menuju pulang, Raja Herodes berbohong kepada 3 orang bijak itu bahwa dia ingin memuja Yesus. Raja baru itu, saya takut kepadanya. Dia bisa saja menjadi Raja Yudea dan menggantikanku. Aku akan menemukannya dan mengakhiri hidupnya. Dia tidak mengerti bahwa Yesus akan tumbuh besar menjadi Raja para Raja, Raja Kerajaan Surga, bukannya Raja Yudea. Sementara itu, Raja Herodes tetap menunggu kedatangan 3 orang Majus. Beraninya mereka tidak kembali dan melaporkan di mana Yesus berada. Tidak masalah. Saya akan mengirimkan pasukan saya ke Bethlehem. Saya akan perintahkan pasukan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Saya yakin di antara mereka, Yesus adalah salah satunya. Di Bethlehem, Yosef mendapat sebuah mimpi. Yosef, pergilah ke Mesir. Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Maka pergilah ke Mesir di mana kau akan aman. Keesokan paginya, Maria, bersiaplah. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Mengapa suamiku? Bukankah kita seharusnya pulang ke rumah? Tidak, jangan membahas masalah ini sekarang. Saya akan menjelaskan dalam perjalanan. Yosef mengajak Maria dan Yesus untuk tinggal di Mesir, tempat di mana mereka aman dari Herodes. Dan mereka pun tinggal di sana sampai Raja Herodes meninggal dunia. Dan kemudian mereka pun kembali ke Nazaret.